Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Dari MIPDI Kampung Baru yang akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk bisa berada di tempat ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan untuk bisa berada di tempat ini. Salawat serta salam atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Allah yang berayat Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang. Dr. Andes Muhammad Dahlan pun akan sebaik mungkin waktunya selama 10 menit untuk berdakwah, kasih keluar mami yang baik-baik sama Dewan Juri supaya kita nanti dipilih jadi juara. Hari ini dan juga besok harus lebih semangat untuk dapatkan uang tunai persembahan daripada para informasi ini tidak sedikit, Amel. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ada Israfil Anbiya'i Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur malah kita panjatkan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, serta selawat dan salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang merupakan suri teladan buat kita semua. Ayo berkenalan teman-teman. Nama saya Nadira Aditya, murid dari TKIT Bunda Wardah Kota Pare-Pare. Saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Belajar Al-Quran. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, keutamaan belajar Al-Quran adalah pahala
artinya sebaik-baik asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, para penonton serta teman-teman seperjuangan yang Dea cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita beribu-ribu rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Adapun judul ceramah yang akan Dea bawakan yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan batil, di mana dalam hadis dikatakan sebaik-baik kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Teman-teman seperjuangan yang Dea cintai, belajar dan perintah membaca Al-Quran sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Allah menurunkan kitabnya dengan melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diantaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang dimaksud tidak sekedar di bibir saja, tetapi dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja maka tercatat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berbanding dengan 10 kebaikan. Ini baru satu huruf saja, bagaimana kalau satu ayat, 1 juz, 2 juz atau 30 juz? Subhanallah, pasti pahalanya lebih banyak lagi. Masya Allah. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya dengan sebab membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran laksana buah limau, rasanya enak, baunya pun sedap. Teman-teman seperjuangan yang Dea cintai, mau tidak masuk surga? Kok yang jawab cuma sedikit sih? Dea ulangi lagi ya. Mau tidak masuk surga? Kalau mau, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah yang sempat dia sampaikan. Menyantap seperti halnya membaca Al-Quran. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita haturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita termudahkan mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman pada Al-Quran. Para dewan juri yang terhormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya.
dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran yaitu, keutamaan pertama adalah agar kita mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Naml ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahudaw wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Keutamaan kedua dari membaca Al-Quran yaitu sebagai penawar atau obat penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati, pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Dengan membaca Al-Quran, pikiran akan menjadi tenang, masalah atau penyakit kita mereda lalu sembuh. Bisa jadi dengan membaca Al-Quran, kita akan menemukan obat unik yang tidak pernah terbayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak ada satu hal yang tidak mungkin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa semoga tausiah singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran. Paling tidak per hari 1 halaman, kalau tidak mampu per hari cukup 5 ayat saja. Kemudian membaca surah-surah tertentu ketika kita sedang terkena musibah atau mengalami ketika kita sedang terkena masalah atau terkena penyakit. Serta jangan lupa baca juga terjemahannya, lalu hayatilah maknanya agar keutamaannya betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, para hadirin serta teman-teman seperjuangan yang Villa cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Adapun judul ceramah yang akan saya bawakan yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta merupakan salah satu fitrah manusia yang Allah tanamkan dalam hati setiap hambanya. Namun cinta kepada Allah dan Rasulullah memiliki makna yang lebih dalam dan luhur, karena cinta kepada Allah dan Rasulullah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba yang senantiasa menanamkan perasaan cinta kepada Allah dan Rasulullah, sebagaimana yaitu tempat dasar dari keimanan dan ketakwaan. Karena iman tanpa dilandasi dengan kecintaan hanyalah sebuah kebohongan semata. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran
ayat 31 diantaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku yang Villa cintai, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sekadar kata-kata, melainkan diwujudkan melalui amal perbuatan yang sesuai dengan petunjuknya. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendalami ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya dia akan memahamkan agama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala selaras dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Merupakan dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita mencintai Rasulullah hendaknya kita buktikan dengan senantiasa mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas perjuangan Rasulullah, bagaimana beliau, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita teman-teman netizen. Kali ini kita akan mengumpulkan satu kantong sampah dari wilayah Pantai Cempai Parepare. Kita masih di Soreang ya teman-teman ya. Mata masih tetap awas. Tapi harapan saya sih yang kemarin viral soal buaya itu hanya kayu lah ya. Aduh, jangan sampai lah. Kalau benar-benar buaya, aduh, bahaya. Wow, banyak banget kepiting di sini. Ini kepiting ini. Wow, hai kepiting. Hari ini kita seperti biasa ngumpulin satu kantong sampah di sini karena tadi siang nggak sempet ya, jadi akhirnya malam-malam kita turun lagi. Lumayan sampah-sampah yang ada di sini. Jadi kalau ada yang bertanya ngapain setiap ngapain tiap hari ke pantai mungut sampah, itu nggak bakalan berhasil mengurangi sampahnya. Ya tujuannya kita cuma ingin ngasih lihat kondisi sampah di Pantai Cempai Parepare ini, sekaligus menyadarkan teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan lah. Nih sampah-sampah di sini teman-teman, nih sepanjang sana itu sampah semuanya.
Jadi tiap harinya kita ngumpulin satu kantung, meskipun sebenarnya memang ya dampaknya kecil banget ya, tapi yang jelas ada lah. Minimal orang lihat beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan nonton YouTube ya, kita pernah melakukan hal seperti ini. Oke, cukup ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok. Salam jumpa.